Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita diberi kesabaran dalam menghadapi virus yang melanda dunia ini, yaitu virus corona atau COVID-19. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dia yang telah merobek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlapaskan la ilaha illallah. Perkenalkan, nama saya Raihan Nurdin, asal sekolah Madrasah Alia Negeri Pindrang, berasal dari kota Pindrang, Sulawesi Selatan. Alasan saya mengikuti lomba ini karena saya suka membaca novel dan setelah itu menuangkannya dalam tulisan. Kali ini kita akan mereview sebuah buku novel yang berjudul Bila Sudah Tiada Baru Terasa, karya Ahmad Syamsuri Al-Firdaus. Jadi penulis tersebut lahir di Bone-Bone, Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1991. Penulis ini sebelumnya menerbitkan sebuah novel yang berjudul Aroma Cinta Delima 1, dan inilah adalah kelanjutan dari Aroma Cinta Delima 2. Dan setelah itu menerbitkan sebuah novel yang berjudul Tersesat ke Jalan yang Benar. Novel itu diterbitkan di CV Pustaka Tunggal dengan nomor ISBN 978 602 54 Tahun terbit 2017, cetakan pertama, dan jumlah halaman 260 halaman. Alasan saya membaca novel ini karena novel ini banyak mengandung pelajaran buat saya, seperti kesabaran dalam menghadapi cobaan, istiqomah dalam kehidupan, dan berbagai konflik terjadi dalam novel ini tersebut. Jadi sekarang kita berawal dari sinopsisnya. Sinopsis dari novel ini yaitu berkisah tentang seorang wanita yang bernama Delima. Delima ini anak yatim piatu. Dia tinggal bersama kakek neneknya, dan setelah itu ia berubah dalam 18 derajat setelah ia mendaftar di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam. Dia seorang mahasiswa terbaik. Dia mempunyai seorang teman atau sahabat yang bernama Nurul, Asma, Rini, dan Rina. Dia adalah satu Oscar dengan dirinya. Oscar itu adalah orientasi cinta alma mater. Dan tokoh lainnya yaitu Mbak Lanang dan Mbak Ija, Mbak Lanang dan Mbak Putri, yaitu kakek nenek dari Delima. Tapi nahasnya kakek nenek dari Delima ini meninggal saat menghadiri acara pesta atas prestasi yang diraih oleh Delima. Awal kisahnya waktu itu Delima meraih prestasi terbaik di kampusnya dan teman-temannya merencanakan untuk melaksanakan acara kecil-kecilan, dan akhirnya Delima menelpon Mbak Lana dan Bu Ija
Mbak Lanang dan Mbak Putri untuk menghadiri acaranya tersebut. Akhirnya hati gembira dengan sepasang kakek nenek ini karena ingin sekali menemui cucunya yang sangat ia cintai, yang ia sangat dicintainya. Jadi saat itu akhirnya hari itu pun tiba dengan memakai mobil Tuan Robert Danuarta, kekasih dari Delima, dengan sopirnya, yaitu adalah Pamonogito. Tokoh Pamonogito adalah paman dari Delima yang ia sayangi, dan akhirnya Paman Wagito dan Mbak Lanang dan Mbak Putri akhirnya berangkat. Dan atas kecerobohan dari Mbak Wagito, akhirnya mobil itu mengalami kecelakaan. Dan kakek nenek Delima akhirnya tewas dan meninggal dunia. Hanya Paman Wagito yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Delima temannya mengetahuinya dan memberitahu kepada Delima kalau kakeknya dan neneknya ini meninggal dunia. Hati dari Delima ini sangat sakit dan sedih karena orang yang dicintanya hilang dan meninggal dunia. Dan setelah itu Paman Wagito yang selamat dari kecelakaan maut tersebut akhirnya diantar di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit. Setelah Paman Wagito sadar dari komanya tersebut, Paman Wagito menanyakan keadaan nenek kakek Delima. Hati Delima sangat sedih atas berita yang terulang dari kata-kata Paman Wagito. Akhirnya Delima memberitahu kepada Paman Wagito kalau jika nenek dan kakeknya meninggal dunia. Paman Wagito sangat terasa sedih dan sangat menyesal. Dan tokoh lainnya yaitu kekasih dari Delima, yaitu Tuan Robert Danuarta. Dia adalah seorang pebisnis yang kaya raya, dan mempunyai bisnis yang sangat banyak, lebih-lebih di Jakarta. Saat itu dia tidak sama dengan dia meninggalkan Delima untuk mengurus bisnisnya di Jakarta tersebut, dan ia berlayar ke Danau Toti bersama Bung Yuda dan Doni selaku pengawalnya. Akhirnya pelayaran tersebut akhirnya berlanjut dan tiba saat itu kapal tersebut meledak atas ulah dari teman dari Bung Yuda tersebut, yaitu Bung Joni, karena Bung Joni itu adalah orang yang tidak suka dengan Tuan Robert Danuarta. Akhirnya kapal itu tenggelam dan menewaskan beberapa pengawal dari Tuan Robert Danuarta. Kapal itu tenggelam dan Tuan Robert Danuarta akhirnya ditemukan oleh sebuah tokoh yang bernama Ibu Indologo dia yang telah menyelamatkan nyawa Tuan Robert Danuarta dari kecelakaan kapal tersebut. Akhirnya, tapi sayangnya Bu Indologo ini menyembunyikan identitas Tuan Robert Danuarta. Setelah Tuan Robert Danuarta sadar dari sakitnya tersebut, Tuan Robert Danuarta menanyakan dia tidak ingat apapun, siapa dirinya, apa yang terjadi pada dirinya. Dan akhirnya Indologo menceritakan kalau dia itu adalah anaknya yang bernama Aji. Tapi
Tuan Robert Danuarta masih ragu-ragu atas eh, atas eh, eh, dari eh, perlakuan dari cerita pengakuan dari Indologo tersebut. Dia tidak yakin kalau dia itu adalah ibu kandungnya. Akhirnya Daeng Matata, tokoh yang terpandang di desa Indologo. Daeng Matata sangat heran. Dia tidak tahu kalau Indologo eh, mempunyai seorang anak, dan Daeng Matata tahu kalau Indologo ini berbohong kepada Tuan Robert Danuarta. Dan selanjutnya eh, kabar jika Tuan Robert Danuarta masih hidup sampai ke telinga pengawal dari laki-laki misterius. Nah, laki-laki misterius ini adalah orang yang sangat benci juga kepada Tuan Robert Danuarta, karena laki misterius ini adalah orang yang pernah cinta kepada Delima. Tuan Robert Danuarta sangat eh, sangat sayang kepada Indologo saat itu, karena dia tetap ia yakin kepada Indologo kalau dia itu ibunya, walaupun dia pernah tidak yakin. Setelah itu laki misterius tersebut merencanakan pelenyapan Tuan Robert Danuarta bersama pengawalnya dan saat itu ia sangat senang, ingin sekali melenyapkan Tuan Robert Danuarta. Selanjutnya akhirnya lelaki misterius beserta pengawalnya akhirnya sampai di gubuk tempat tinggal dari Indologo dengan Tuan Robert Danuarta. Ia mulai menyerang gubuk tersebut dengan eh, tembakan beruntun dan akhirnya tubuh eh, Tuan Robert Danuarta ini berlumur darah karena mengalami luka tembakan dari pengawal lelaki misterius. Dan rumah gubuk yang ditembak ditembak secara beruntun, akhirnya gubuk tersebut roboh dan 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 Indologo akhirnya meninggal dunia karena gubuk tersebut ditimpa kepadanya. Akhirnya Tuan Robert Danuarta mencari Indologo. Akhirnya mencari di beberapa serpihan-serpihan gubuk yang telah roboh atas ulah dari pengawal lelaki misterius tersebut. Akhirnya Tuan Robert Danuarta menemukan tubuh Indologo dalam keadaan luka parah. Tuan Robert Danuarta membawa Indologo ke rumah Daeng Matata. Daeng Matata. Nyawa Indologo itu nyawa Indologo akhirnya tidak terselamatkan, dan sebelum menghembuskan napas terakhir, Indologo mengaku jika Tuan Robert Danuarta itu adalah bukan Aji dan bukan anak kandungnya, dia adalah orang terpandang. Akhirnya Tuan Robert Danuarta mengetahui, hatinya sangat kecewa kepada Indologo, tetapi dia tetap berteguh kepada Indologo karena dia yang telah merawat dia dalam kecelakaan kapal tersebut. Akhirnya Indologo meninggal dunia. Setelah itu Daeng Matata menyuruh Tuan Robert Danuarta pulang. Akhirnya seorang tokoh yang bernama Bazambaki mengantar pulang Tuan Robert Danuarta
pulang ke desanya. Dan beberapa hari pun kabar jika Tuan Robert Danuarta hidup, lelaki misterius itu kembali marah karena kenapa Tuan Robert Danuarta tetap selamat walaupun ia berusaha untuk melenyapkannya. Akhirnya dia menyusun rencana kembali untuk melenyapkan Tuan Robert Danuarta. Selanjutnya Bang Zambaki dan Tuan Robert Danuarta akhirnya membawa pulang Tuan Robert Danuarta untuk pulang ke desanya dan tiba di suatu pelabuhan. Tapi akhirnya nahas Tuan Robert Danuarta dengan Bang Zambaki ditangkap oleh pengawal dari lelaki misterius tersebut, dan dia membawa Tuan Robert Danuarta beserta Zambaki. Akhirnya lelaki misterius itu yang kehausan darah akhirnya melenyapkan Tuan Robert Danuarta. Bang Zambaki sangat kesedih dan histeris atas kematian Tuan Robert Danuarta tersebut. Lelaki misterius itu senang beserta pengawalnya atas kematian Robert Danuarta. Bang Zambaki akhirnya keadaan Bang Zambaki itu dalam keadaan sekarat, dan ia sempat melihat sebelum Tuan Robert Danuarta meninggal dunia, tewas di tangan lelaki misterius tersebut. Kabar tewasnya Tuan Robert Danuarta sampai ke telinga Delima. Tuan Robert Danuarta dilarikan ke rumah sakit, dan Delima cepat-cepat ke rumah sakit untuk melihat Tuan Robert Danuarta. Ia melihat tubuh penuh dengan darah dan muka yang pucat. Delima sangat sedih, histeris atas kematian kasihnya yang sangat ia cintainya. Dan akhirnya Delima bilang kalau Tuhan itu tidak adil atas dirinya karena dia telah mengambil orang yang tercintanya, yaitu kakek neneknya, dan setelahnya itu dia mengambil kembali kekasihnya yang sangat dia cintainya, yaitu Tuan Robert Danuarta. Tetapi Delima hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi cobaan dan ujian yang dihadapi Delima dengan ikhlas. Dan setelah itu tokoh lainnya yaitu Penis dan Randy atau Jomrang. Penis dan Jomrang ini adalah teman kecil karena ayahnya kecil, teman kecil. Jadi Penis inilah yang membantu Delima dalam membantu kasus pembunuhan Tuan Robert Danuarta. Dan Penis juga ini adalah sahabat dan teman Delima di kampus. Dia juga seorang mahasiswa bersama Jomrang. Penis menelaah kasus pembunuhan, kasus pelenyapan Tuan Robert Danuarta tersebut. Akhirnya Penis dan Jomrang menyusul rencana beserta teman-teman Penis untuk merencanakan untuk menangkap pengawal beserta lelaki misterius itu beserta pengawalnya. Akhirnya pengawal tersebut akhirnya ditangkap oleh Penis
seperti itu. Konflik itu pun terjadi dengan sangat 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 berat ya, sangat berat. Akhirnya Penis beserta teman-temannya akhirnya menangkap lelaki misterius itu beserta pengawalnya, dan akhirnya melapor ke anggota kepolisian. Lelaki misterius tersebut dan beserta pengawalnya akhirnya ditangkap, tetapi beberapa dari pengawal lelaki misterius itu tewas di tangan Penis, Jombrang, dan beberapa teman lainnya. Ternyata lelaki misterius itu adalah Kevin CS. Dia adalah seorang narapidana yang dicecar oleh polisi karena dia adalah pengedar narkoba. Ya, jadi itulah uh, 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 akhirnya Penis akhirnya uh, akhirnya menangkap lelaki tersebut, lelaki yang dibenci oleh Delima tersebut. Dua tahun kemudian akhirnya Penis ta'aruf dengan Delima, saling kenal mengenal, akhirnya dia menikah, dan harta yang diwarisi Tuan Robert Danuarta oleh Delima banyak, dan Delima berkesempatan dalam harta Tuan Robert Danuarta untuk mengembangkan suatu usaha yaitu suatu usaha untuk dalam tulis menulis, yaitu menciptakan sebuah novel sehingga dia diundang di luar negeri, yaitu Amerika, di London, dia untuk presentasi show di London. Akhirnya Penis membiarkan Delima untuk mengikuti presentasinya di London tersebut. Ya, jadi setelah itu akhirnya usaha novel yang dikembangkan Delima akhirnya lancar, dan beberapa novel Delima ini berkembang pesat, dan Jombrang ini akhirnya juga berpacaran dengan berpacaran dengan Nurul, teman dari Asma. Jadi inilah sinopsis dari novel Bila Sudah Tiada Baru Terasa. Ya, selanjutnya kelebihan dari novel ini. Kelebihan novel ini yaitu saya suka dari sampulnya ini. Sampulnya ini saya sangat suka ya. Saya sangat suka karena warnanya ini sangat saya suka, berwarna abu-abu, pink, dan peach ya. Dan ilustrasi, saya juga suka dengan ilustrasi yang terdapat pada novel tersebut ya. Ilustrasi wanita tersebut ini adalah Delima, walaupun wajah hanya ditempatkan sedikit, wajahnya tidak ditempatkan sedikit, wajahnya tidak ditampakkan. Setelah itu kekurangannya novel ini hanya sedikit, yaitu ada gaya bahasanya. Kekurangan dari gaya bahasa yaitu ada sedikit dari gaya bahasa Jawa seperti ini Indok Loga, yaitu tunggu ini iki wes jam piro mendung arep udan meneh le ora ndok teko. Ya, ini ada bahasa Jawa ya, ada bahasa Jawa.
khususnya dia dia hanya menggunakan bahasa Indonesia juga, karena ini adalah settingnya di settingnya di Sulawesi Selatan, dan banyak juga memakai bahasa Bugis. Dan kekurangannya sedikit sih, kekurangannya sedikit saja. Dan sekian dari review saya kali ini. Dan teman-teman teman-teman jangan lupa di like, share, komentar, dan subscribe di Rumah Cermat. Sekian dari review buku novel saya, buku novel ini tersebut. Sekian dari novel tersebut. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.